Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putri Sardianti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiraudo. Akan sedikit menjelaskan tentang hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja pada operator stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Bundaran Kijang di Indramayu. Definisi shift kerja. Shift kerja adalah pola waktu kerja yang diberikan kepada pekerja sesuai prosedur dan aturan perusahaan untuk mengerjakan sesuatu dengan lokasi kerja yang sama pada saat yang sama pada waktu yang berlainan atau pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya dalam 24 jam atau dalam satu hari yang biasanya dibagi atas 3 shift, yaitu shift pagi, siang, dan malam. Definisi kelelahan kerja. Kelelahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi menurunnya efisiensi, performa kerja, dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan tubuh untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. Hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja. Kelelahan bersifat subjektif akibat shift kerja, meliputi tidak dapat tidur siang, selera makan menurun, gangguan pencernaan, serta nyeri lambung. Shift kerja malam lebih berpengaruh negatif terhadap kondisi pekerja dibanding shift pagi, karena pola siklus manusia pada malam hari umumnya digunakan untuk istirahat. Bekerja pada shift malam menjadikan tubuh dipaksa untuk melakukan aktivitas bekerja. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kelelahan kerja dan kecelakaan kerja. Dampak shift malam berupa gangguan irama tubuh yang menyebabkan penurunan kewaspadaan, gangguan fisiologis dan psikologis berupa kurangnya konsentrasi, nafsu makan menurun, penyakit jantung, tekanan darah, stres, dan gangguan gastrointestinal yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya ada perangkat teori. Ada shift kerja dan kelelahan kerja. Shift kerja meliputi jenis-jenis shift kerja dan dampak yang ditimbulkan. Jenis-jenis shift kerja yaitu kerja shift tetap dan kerja shift beredar atau rotasi. Dampak yang ditimbulkan yaitu ada dampak fisiologis, dampak psikologis, dan dampak sosial. Selanjutnya ada kelelahan kerja, meliputi penyebab kelelahan kerja dan dampak yang ditimbulkan. Penyebab kelelahan kerja terdiri dari penyebab psikologis dan penyebab fisiologis. Dan dampak yang ditimbulkan yaitu penurunan produktivitas, timbul tindakan antisosial, dan kehilangan inisiatif. Kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep tersebut, menjelaskan bahwa ada hubungan antara shift kerja dan kelelahan kerja pada karyawan bagian operator di SPBU Bundaran Kijang Indramayu. Definisi operasional. Variabelnya terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu shift kerja. Definisi operasionalnya yaitu pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja untuk mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, sore, dan malam. Indikatornya yang pertama ada durasi shift, yaitu jumlah jam kerja untuk karyawan tiap shift yaitu 8 jam. Yang kedua ada jumlah pekerjaan atau tim, yaitu banyaknya pekerja atau kelompok kerja tiap shift. Yang ketiga ada kecepatan rotasi, yaitu jumlah hari yang diperlukan untuk pertukaran shift. Yang keempat ada arah rotasi shift, yaitu searah jarum jam, pagi, sore, dan malam. Yang kelima ada waktu istirahat, jam istirahat karyawan di sela-sela kerja. Yang keenam ada hari libur, yaitu jadwal dan posisi hari libur karyawan. Yang keenam ada keteraturan jadwal shift, yaitu jadwal kerja shift berlangsung teratur. Selanjutnya ada variabel dependen, yaitu kelelahan kerja. Definisi operasionalnya yaitu suatu kondisi menurunnya efisiensi, performa kerja, dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan tubuh untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. Indikatornya yang pertama ada gejala fisik, terdiri dari susah tidur, gangguan pencernaan, dan mudah sakit kepala. Yang kedua ada gejala psikologis, yaitu perasaan cemas, cepat marah, dan kurang konsentrasi. Dan yang ketiga gejala perilaku, terdiri dari waktu makan yang tidak teratur, sering absen, dan penurunan prestasi kerja. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ada HO dan HA. HO tidak terdapat hubungan antara shift kerja dengan kelelahan kerja pada operator stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Bundaran Kijang di Indramayu. Dan HA-nya terdapat hubungan antara shift kerja dengan kelelahan kerja pada operator stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Bundaran Kijang di Indramayu.
Metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada karyawan bagian operator di SPBU Bundaran Kijang yang ada di Kota Indramayu. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2021. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian operator di SPBU yang ada di Kota Indramayu dan jumlah populasi pada SPBU di Indramayu yaitu sebanyak 30 orang dari SPBU Bundaran Kijang. Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Yang keempat ada variabel penelitian, terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah shift kerja pada SPBU di Indramayu. Variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah kelelahan kerja pada karyawan bagian operator di SPBU Indramayu. Yang kelima ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reaction timer untuk mengukur kelelahan kerja. Reaction timer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan reaksi yang diberikan oleh tenaga terhadap rangsangan yang diberikan. Bentuk rangsangan yang diberikan berupa rangsangan cahaya dan rangsangan bunyi. Yang keenam ada teknik pengambilan data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini menggunakan alat bantu kuesioner yang disebarkan melalui media online kepada responden yang telah ditentukan, yaitu para pekerja yang berada pada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indramayu. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Business Perspective, buku, website, dan penelitian terdahulu untuk mendukung teoritis pada penelitian ini. Yang ketujuh ada pengolahan data. Yang pertama ada editing. Tahap awal analisis data adalah melakukan edit terhadap data yang telah dikumpul dari hasil survei di lapangan. Yang kedua ada coding. Proses pengubahan data kualitatif menjadi angka dengan mengklasifikasikan jawaban yang ada menurut kategori-kategori yang penting. Yang ketiga ada scoring. Proses pemantauan skor atas jawaban responden yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang cocok tergantung pada anggapan atau opini responden. Yang keempat ada tabulasi. Menyajikan data-data yang diperoleh dalam tabel sehingga diharapkan pembaca dapat melihat hasil penelitian dengan jelas. Setelah proses tabulasi selesai, kemudian data-data dalam tabel tersebut akan diubah dengan bantuan software statistik, yaitu SPSS. Yang kelima ada entry data, memasukkan data ke dalam fasilitas komputer melalui aplikasi program SPSS. Yang keenam ada cleaning data, melakukan pengecekan kembali bila terjadi kesalahan perhitungan. Yang kedelapan ada analisis data. Analisis terdiri dari analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat atau deskriptif ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Pada umumnya, tujuan dari analisis univariat adalah untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan proporsi dari variabel dependen dan independen yang ada pada suatu penelitian. Variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu shift kerja dan kelelahan kerja. Selanjutnya ada analisis bivariat. Menurut Noto Atmojo, menyatakan bahwa analisis bivariat adalah analisis yang digunakan terhadap beberapa variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji chi-square dengan nilai signifikan 95% atau P sama dengan 0,05 dan menggunakan program komputer SPSS atau Statistical Program for Social Science. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.